Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini, yaps, di sebelah kanan gue ada R3 2016 tipe Dreza. Nah, gue tertarik mau ngebahas ini mobil. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di bagian tampilan muka depan aja udah kelihatan ya, ada beberapa yang sudah di-upgrade. Nah, kebetulan ownernya gue baru ternyata dia masih saudara sendiri sama gue. Jadi dia masih saudara sepupuan sama gue dan gue tahu dari instastory-nya. Nah, gue tertarik mau ngebahas, langsung gue kontak. Untungnya saudara gue mau bantu nih. Nah, gue langsung aja panggil ownernya. Di sebelah kanan gue ada Rio. Yuk, gimana ya kabar ya? Baik. Yuk, nih. Ya, ini teman-teman pasti udah, kalau yang pantengin channel gue sebelumnya, Rio juga pasti udah lihat ya. Gue kan sempat sebelumnya bahas konten Sigra, waktu itu Sigra berapa, gue justru jadi lupa tuh. Intinya dia ada banyak yang di-upgrade bagian lebih ke aksesoris sih sebenarnya. Nah, ternyata R3 dari Rio ini juga banyak perintilannya. Kita mau bakal bahas kupas satu persatu. Nah, teman-teman, sebelumnya ini memang bahasnya udah agak sedikit sore. Jadi kalau misalnya agak kurang bagus pencahayaannya, mohon dimaklumi ya. Tapi kenapa gue mau coba incar waktu yang agak sedikit sore? Karena nanti ini perintilan untuk di bagian lampunya ini cakep banget nih. Nah, yuk langsung aja nih, yuk. Nggak usah basa-basi, yuk. Gimana? Ini gue sih seperti biasa, yuk. Di awal yang tadi gue pengen tanyakan ke lo adalah langsung ke apa-apa aja yang udah lo ganti, yuk. Tapi ini yang paling signifikan kelihatan di gue lihat adalah dari headlampnya. Headlampnya ini ada beberapa yang memang udah nggak seharusnya nih, kayak mulai dari lampu utamanya yang harusnya masih halogen ya, halogen. Tapi ini kan udah Pro-G. Nah, Pro-G-nya pun ternyata teman-teman ini dia ada spek yang lebih khusus lagi. Jadi kayak ada semacam Demon Eye dan Angel Eye ya. Iya, betul. Nah, ini juga ada bagian sini lampu DRL-nya. Ini juga kalau dinyalain nanti cakep banget nih. Ntar kita bakal tes nih. Nah, ini yuk. Langsung aja deh ya. Kita coba yuk, dinyalain dulu yuk. Boleh. Kita langsung cek. Ini cakep banget teman-teman. Jadi dia ada welcome light-nya juga ketika misalnya dinyalain. Nah, ini yuk, berapa sih yuk cost-nya yuk? Jadi ini nggak basa-basi, kita langsung tanya dulu detail harganya. Jadi bisa acuan juga kurang lebihnya ya, karena memang nanti di toko mungkin harganya nggak sama persis. Tapi langsung yuk, kalau untuk di bagian dari DRL-nya ini kena berapa nih yuk lo upgrade pas lagi tuh? Jadi waktu itu gua emang kebetulan kan suka lampu. Jadi gua itu upgrade untuk headlamp aja itu untuk DRL ini kurang lebih sekitar 800. Oke, 800 ya kurang terus lebih. Untuk Pro-G-nya ini kan dia pakainya sebenarnya Blue Lens. Blue dia Lens ya. kayak punya Fortuner yang VRZ. Nah, itu ada Angel Eyes putih sama Demon Eyes-nya ini kelihatan kan hijau. Itu terus sama kalau untuk DRL yang ini memang udah bawaan. Tipe Dreza bawaan. Terus yang di bagian bawah sini ya. Ini original ya, bawaan dari Dreza ya. Terus paling sama gue fog nambahin di fog lamp. Di fog lamp. Itu fog lamp gue pakai LED. Udah LED juga. Nah, kalau DRL tadi yang lo sebut itu 800, untuk di Pro-G ini lo keluar berapa sih yuk kurang lebihnya saat Pro-G itu waktu itu kurang lebih sekitar 3,5-an. 3,5 ya, lumayan ya, 3,5 juta, tapi hasilnya cakep sih. Kalau malam itu dia bagus, dia cut off-nya itu dia Z-nya itu kelihatan. Oke, dia jadi finishing di ininya cukup detail ya. Iya. Hasilnya lebih cakep sih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini Pro-G tadi udah. Di fog lamp berapa nih yuk? Kena fog lamp saat itu kurang lebihnya? Kurang lebih sekitar 300 ribu ya? 300. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebih harganya. Nah, kalau untuk
kalau bagian grill depan sih, oh iya hampir ke skip ya. Ini walaupun nggak seberapa ya, tapi ini harus tetap dicek juga. Ini apakah memang logo lo ganti atau memang lo tutupin semacam stiker apa gimana? Sebenarnya sih ini untuk pemanis aja sih. Pemanis ya, oke. Kebetulan gue suka merah juga, makanya gue pasang merah. Ini gue spotlight doang. Oke. Kena ini berapa ya kurang lebihnya? Ini depan sama belakang itu 100.000 sih. 100.000. Oke. Sekarang kita langsung coba bahas. Oh iya, ini yang signifikan juga nih bagian atap. Ini kurang lebihnya, tapi teman-teman ini memang ketika Rio ambil unit ini memang udah bawaannya ya dari sana ya gitu. Tapi ini sih pas tadi gue coba ngobrol sama Rio, ini kurang lebihnya Rio sempet kepoin ke aksesoris untuk stiker ini mungkin bisa sampai sekitar 1 juta ya. Iya. Kalau kurang lebihnya hampir 1 juta. Tutup atas hitam, jadi lebih sporty sih. Betul, ya, betul. Kayak gini. Nah, sporty. Ini memang lo yang ganti atau bawaan juga nih ya? Kalau ini kan kebetulan patah. Waktu itu kan karena punya R3 itu emang agak panjang. Nah, terus daripada gue beli panjang lagi, takutnya patah lagi, gue beliin yang kecil aja. Itu di online sih gue belinya, itu kurang lebih sekitar 100 ribuan lah. 100 ribuan ya, di salah satu aplikasi sekitar 100 ribuan, nggak terlalu mahal ya. Tapi nggak mengganggu dia punya kinerja ke radio ya? Frekuensi enggak. Frekuensi aman kok, ya. aman. Frekuensi aman. Nah, sekarang kita harus bahas eksterior dulu ya, baru kita nanti coba intip ke interiornya. Nah, untuk di bagian belakangnya teman-teman, nah El bisa sedikit sorot ke sini. Ini cakep sih, gue suka banget nih. Ini model LED bar. Iya, koreksi kalau gue salah ya. Benar. Ini berapa nih ya? Ini sebenarnya ini bukan bawaan, ini udah aftermarket. Terus dia sih sebenarnya ada beberapa pilihan warna biasanya. Ini kalau gue kebetulan gue suka yang smoke biar kelihatan tampilannya lebih sporty. Ini biasanya ada warna merah, mikanya sama yang putih transparan. Nah kalau ini gue kemarin ngambil sekitar 2,5. Oh, 2,5. Untuk yang LED 3 bar ini. 2,5 ya. Jadi sorry, gue ulangin, berarti ketika lo ngambil stop lamp untuk di bagian belakang ini, setelah itu langsung tutupin lagi kayak semacam stiker smoke ya? Enggak, itu dia udah bawaan. Udah bawaan ya? Jadi makanya tadi gue bilang dia ada, kalau nggak salah sih 3 pilihan warna lah. Dia yang putih transparan biasa tuh kayak yang biasa tuh yang bawaan, yang bening ya? Bening, cuma dia tetap LED tribar. Terus ada yang warna merah, dia merah full, sama yang smoke kayak gini. Dan memang lu lebih prefer yang smoke ya? Ya, biar gue juga kalau jadi Rio gue pas ambil smoke sih. Ya, biar tampilan lebih sporty aja sih. Jadi kayak nggak perlu keluar cost lebih untuk nutupin smoke lagi, betul. Nah ini untuk logo ya, seperti yang Rio tadi bilang, di depan dan belakang juga memang ditutup stiker, jadi lebih cakep sih. Nah, oke, sekarang kita, sebelum kita buka dalamnya, hampir tadi ke skip teman-teman. Yuk, ini velgnya ini. Nah ini velg, udah jelas lah ini bukan orisinal ya. Jadi ini juga udah upgrade juga, Rio. Nah ini kena berapa nih? Ini mereknya dulu nih, kalau ini sih gua kemarin ngambil second kebetulan. Ini replikanya OZ, tipenya Futura, ring 17. Terus kalau profil ban itu gue pakai 205/45 ring 17. Siap. Itu kalau bannya memang orisinil ya tadi yang lu bilang ya? Ini kebetulan gue ngambil udah velg sama ban. Gitu. Sudah velg dengan ban. Nah ini keluar berapa nih ya? Kira-kira total kemarin sih gua ngambil 5 juta. 5 juta ya? 5 juta teman-teman, kurang lebih. Tapi cakep sih. Cakep hasilnya. Ini kalau body kit untuk gua kan kurang belum terlalu cari tahu knowledge untuk Dreza. Ini memang kalau body kit samping ini memang bawaannya ya? Bawaannya itu bawaan. Door handle juga chrome, ini memang dari bawaannya. Nah, udah kupas tuntas untuk bagian eksterior. Sekarang kita coba cek bagian interiornya. Nah, interiornya ada beberapa yang memang sudah, kebetulan ini karena spotnya dari belakang, jadi kita langsung buka dulu bagian bagasi belakang. Ini sudah sound audionya di upgrade. Jadi untuk di bagian belakang udah ada subwoofernya.
Nah tapi memang tadi Rio cerita sih pas di awal ya Yo, kalau untuk sound system itu memang ketika Rio ambil unit ini memang sudah bawaan dari sananya ya. Udah bawaan dari sana. Jadi memang jadi nggak bisa kita share ke teman-teman secara detail juga spesifikasinya. Tapi kayaknya sih di bagian depan ada prosesornya. Nah, cuman prosesornya apa juga tadi Rio nggak sempet cek lebih dulu gitu. Tapi overallnya pas gue coba itu memang oke sih kalau menurut gue pribadi. Serba salah ya kalau mau kita coba. Gue bingung kadang-kadang. Ini kasusnya sama nih kayak konten Mobilio yang sebelumnya gue bahas. Jadi Mobilio yang gue sudah upgrade juga sound systemnya. Gue mau pakai lagu takutnya kena copyright. Tapi memang intinya sih ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari sound systemnya sudah upgrade dan memang ini memang sudah bawaan dari ketika pas Rio ambil unitnya. Nah kita cek langsung ke yang signifikan kelihatan juga nih. Ini ada hubungan ini sama lampu-lampu juga. Tapi lampu-lampunya di bagian dalamnya. Di bagian interior dalamnya khususnya di tampilan speedometernya teman-teman bisa lihat ya. Sorry, gua take over kamera. Yaps. Jadi ini upgrade juga kan ya? Upgrade. Originalnya karena nggak seperti ini ya. Betul. Ini kurang lebihnya berapa nih ya waktu itu ya? Kalau ini waktu itu gua kurang lebih ini beli 300 untuk panelnya. Terus untuk jasa pemasangan itu 200. Oke. Jadi kalau di cost total kurang lebih berapa tadi ya? Ya 500-an lah. 500 ya, 500 untuk hanya speedometer ya. Hanya untuk speedometer. Ini kayaknya menurut gue pasti lo upgrade juga nih. Iya betul. Udah lebih cakep ya. Ini berapa nih, Yo? Untuk ambient light ya? Lo coba ambil spotnya dari belakang aja kali ya, lo naik. Ini kok nggak nyala ya? Apa nyalain itu kali ya? Oh iya, nyala. Ya. Oke. Kita tes ya teman-teman ya. Dari dalam mudah-mudahan nggak terlalu noise nih pencahayaannya. Oke. Nah, itu bagian dalamnya seperti ini tampilannya. Jadi kembali ke yang tadi dulu awal speedometer sudah di-upgrade, cost-nya berikut pemasangan sudah keluar 500.000 kurang lebih. Kurang lebih. Dan ini kalau head unit sih gue nggak tahu ya, tapi ini cakep sih. Tapi ternyata ini bawaan ya, Bawaan betul. Ya. Head unitnya bawaan. Kalau khusus untuk Dreza ini memang bawaan, dia udah Android sistemnya. Sudah Android. Ini gue nyalain lampu kabin biar agak lebih kelihatan ya teman-teman. Oke, dia sudah bawaan. Nah, ini ya, ini kayaknya ini untuk apa sih, Yo? Kalau ini untuk lampu kolong kali ini. Oh, ini untuk lampu kolong ya. Oke. Jadi, nah ini teman-teman yang gue bilang tadi, ini tampilan-tampilan aksen lampu yang, nah ini berapa nih, Yo? Kosnya pasti ini kan sepaket ya, lo beli? Iya betul. Ini lebih tepatnya itu ada sekitar 5 titik. Di sebelah kanan pintu. Pintu sebelah kanan. Iya, Oh, sebagian sebelah kanan pintu teman-teman. Iya, itu. Terus sama di atas set unit 1. Di atas set unit, terus ini 1. Di terus atas legit penyimpanan, sama terus, bagian penumpang sebelah kiri depan. 1 sama di persneling 1. Di persneling tadi. Ini waktu itu gue pasang 800.000. 800.000. Itu udah lampu sama jasanya. Sudah lampu sama jasa 800.000. Betul. Ya. Nah, untuk lampu kolong beda lagi pasti ya. Kalau lampu kolong itu udah sepaket juga ya? Enggak, lampu kolong itu waktu itu gue belinya online kebetulan. Itu kurang lebih sih sekitar 200.000. Kurang lebih sekitar 200.000 ya. 200.000. Ini pasti udah upgrade juga nih. Karpetnya nih, Yo. Ini karpetnya berapa nih ya keluar kosnya, Yo? Ini gue karpet Mi. Itu waktu itu gue beli sampai belakang, sampai 3 seat semua. 3 seat. Itu 300.000 sih. 300.000 termasuk murah sih. Termasuk murah. Online lagi tapi. Online lagi. Tapi build quality-nya overall ya. Tebel kok dia ininya. Selain itu ada lagi, ini pasti udah ganti nih, Yo. Bener. Iya betul. Nah ini berapa nih, Yo? Kalau itu sih murah, itu cuma 50.000. 50.000 ya. Nah seperti itu teman-teman, kurang lebihnya tampilan dari interior khususnya di bagian area dashboardnya nih. Jadi memang lebih cakep sih. Jadi dari speedometernya ini sporty banget sih tampilannya, sporty look banget. Terus
Dan gue juga baru ngeh juga sih, karena gue nggak begitu terlalu perhatiin R3. Ternyata HU bawaan R3 ini khususnya di Dreza kali ya. Iya, khususnya Dreza. Dia juga udah cakep sih gitu. Gue pikir tadinya nih upgrade nih malah, tapi ternyata memang udah bawaan. Nah, ditambah percantik dengan aksen-aksen garis lampu. Ini nyebutnya gue apa nih ya, lebih tepat? Ambient light. Ambient light ya. Oke. Ini keren sih menurut gue. Kira-kira apa lagi nih yuk yang bisa dibahas nih yuk, kurang lebihnya yuk, untuk bagian interiornya. Oh iya, kalau sound system, ini balik lagi ke sound system teman-teman. Kalau sound system di belakang udah ada tambahan sub, jadi ini kelihatan kan L ya, mudah-mudahan ya kelihatan. Jadi di bagian depan udah ada tambahan lagi tweeter nih, gitu. Nah yang gue bingung yuk, ini kan sebenarnya tweeter juga. Betul. Apakah ini dua-duanya bekerja atau memang cuman ini aja yuk? Sebenarnya untuk Twitter itu kan memang Dreza ini udah ada kan ya, aslinya udah ada Twitter. Dan ini ditambahin lagi Twitter sama yang punya dulu. Ini jadi totalnya 4 Twitter, dia kerja semua. Oke, teman-teman, jadi seperti itu sharing-sharing gue dengan Rio yang udah coba share apa aja yang di-upgrade. Khususnya memang yang di-upgrade bukan ke fitur sebenarnya mungkin lebih ke sound system, tapi memang itu bawaan dari ketika Rio ambil unitnya. Nah, yang Rio memang sudah upgrade lebih ke aksesoris, khususnya lampu-lampu perlampuannya itu, dan memang kalau gue pribadi memang hasilnya top, cakep banget sih. Walaupun kalau bicara soal budget harga sebenarnya lebih ke kantong teman-teman, tapi mudah-mudahan sharing gue dengan Rio tadi bisa jadi acuan buat teman-teman. Kalau memang ada yang interest benar-benar mau upgrade ke lampu, kurang lebih budgetnya acuannya harganya segitu ya, kurang lebihnya gitu. Terakhir, kalau ada teman-teman yang mungkin mau ngasih masukan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada teman-teman juga mungkin yang mau sharing sesama pengguna R3, sama bisa tulis juga di kolom komentar. Nah, terakhir banget, jangan lupa like, share, dan subscribe buat terus support channel ini supaya ngasih konten-konten yang terus edukatif buat teman-teman di luar sana. Terakhir, stay healthy, stay safe, and bye-bye.